biarlah Aceh ini aman, damai. Tapi kesejahteraan itu yang utama. Semua dari kesenjangan sosial akan menjadi benih-benih konflik, akan menjadi bara api yang suatu hari akan menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Salawat salam pada baginda Rasulullah. Teman-teman, pada siang hari ini saya ingin membuat sebuah konten yang berkaitan dengan Aceh. Tentu saja kalian para subscriber yang di luar Aceh pengen tahu bagaimana Aceh dan situasi terkini di Aceh. Melalui konten saya hari ini, channel YouTube Imran Pase, kita berbincang-bincang santai sejenak. Jadi teman-teman, saya beri judul hari ini, Aceh harus merdeka dari ketergantungan. Maksudnya merdeka dari ketergantungan. Selama ini Aceh tergantung pada siapa? Tergantung yang pertama tentu saja tergantung pada pemerintah pusat. Dan di Sumatera, Aceh sudah dijuluki daerah termiskin, ya, itu urusan wartawan, urusan media. Mungkin datanya diambil di mana saya tidak tahu. Akibat ketergantungan inilah yang mungkin Aceh disebutkan daerah termiskin. Sedangkan faktanya bukan begitu. Bagaimana Aceh daerah termiskin? Belum pernah ada dalam pemberitaan media manapun orang Aceh meninggal akibat kelaparan. Belum ada. Kalau ada, tolong tunjukkan beritanya ke saya. Tolong tunjukkan lokasinya, alamatnya ke saya. Itu yang pertama. Dan selanjutnya, setiap ada keluaran mobil, adapun motor, tahun keluarannya yang baru, selalu laris manis di Aceh. Bagaimana dijuluki daerah miskin? Jadi itu penilaiannya. Yang pertama ada pada orang Aceh sendiri. Apakah senang dikatakan Aceh miskin? Dan dari dasar sejarahnya, semua orang tahu Aceh ini daerah yang paling kaya di seluruh Indonesia. Kenapa saya bilang kaya? Ada buktinya. Buktinya, sumbangsi rakyat Aceh di saat awal kemerdekaan Republik Indonesia, kontribusi yang sangat luar biasa. Tidak perlu saya urutkan satu persatu. Kalian semua sudah tahu. Sudah banyak teman-teman yang buat video. Jadi menyangkut dengan ketergantungan ini hari ini. Yang pertama, listrik, ya, PLN. Nah, listrik itu kalau Aceh masih sebagian, ya, tergantung pada Medan. Kalau di Medan dipadamkan, Aceh akan padam. Selanjutnya beras. Beras orang Aceh dijual ke Medan, keluar Aceh. Padi orang Aceh yang sudah menjadi gabah dijual keluar Aceh. Selanjutnya diimpor lagi ke Aceh berasnya, orang Aceh beli. Ini ketergantungan. Dan telur ayam. Telur ayam namanya kalau di kami Aceh, kalau bukan ayam kampung ya tentu telur ayam Australia. Entah dari Australia benaran, entah dari Medan. Itu beli di Medan. Semua. Tapi kalau dari segi fasilitas, Aceh ini semua ada. Bandaranya ada.
bandar udara. Ada berapa bandara? Itu banyak video-video yang diposting oleh teman-teman kita. Udah berapa ada bandara di Aceh? Lebih daripada 10 bandara. Dan pelabuhan laut. Ada berapa pelabuhan laut di Aceh? Tapi kenapa masih ketergantungan? Tidak dimerdekakan Aceh secara ekonomi, secara politik, pendidikan. Kenapa? Di segi mengelola hasil buminya. Mungkin bukan Aceh yang ketergantungan, ya. Bukan Aceh, pusat ketergantungan pada Aceh. Begitu teman-teman. Jadi dalam bincang santai kita siang hari ini, dengan saya beri judul Aceh harus merdeka dari ketergantungan. Ini channel asli teman-teman, ini original, ini video original, bukan video editan, bukan video dari channel lain saya upload di sini. Ini yang bicara hari ini pemilik channel Imran Pase. Orangnya original, asli Aceh. Videonya asli, original. Channelnya juga original. Jadi jangan dengar katanya, jangan dengar kata mereka. Kita harus langsung kepada orang Aceh, ya. Termasuk dalam hal perdamaian. Ada yang bilang yang bahwa Habib Rizik lah yang mendamaikan Aceh. Itu Babe Aldo yang mengatakan. Dia dengar dari mana? Mungkin bukan dari Habib Riziknya, mungkin baca di media. Coba tanya kepada pelakunya langsung. Coba tanya kepada orang Acehnya langsung. Pasti akan diceritakan yang sebenarnya. Dulu seorang putra terbaik Aceh, Dr. Tunku Hasan Muhammad Ditiro, mendirikan gerakan Aceh Merdeka tahun 1976. 75 beliau pulang ke Aceh dari Amerika. 76 Tunku Hasan Muhammad Ditiro mendirikan gerakan Aceh Merdeka yang bertujuan yang pertama, ingin Aceh ini berdiri sendiri, tidak lagi ketergantungan pada pemerintah pusat. Karena secara logika, menunggu kesejahteraan dari pemerintah pusat, hidup di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, secara logika sulit. Kenapa saya bilang demikian? Karena Indonesia ini terlalu luas, teman-teman, terlalu luas. Sedangkan Aceh ada 23 kabupaten kota, luas wilayahnya sekitar 57.000 km persegi. Itu tidak luas. Mungkin hampir sama dengan Sweden, bahkan luas Aceh daripada Sweden. Penduduknya cuma 5 juta, 5,7 juta. Dengan hasil alamnya yang melimpah. Gas ada di Aceh, emas ada di Aceh, bahkan perusahaan-perusahaan raksasa ada di Aceh seperti PIM, PT Pupuk Iskandar Muda. Tapi walaupun yang kerjanya orang luar Aceh. Jadi seorang putra terbaik Aceh, Tunku Hasan Muhammad Ditiro, dengan inisiatif mengambil keputusan mendirikan negara Aceh, pemerintahan Aceh yang berdiri sendiri. Kalau semuanya kita respon dengan secara persuasif, dengan cara-cara yang damai, saya rasa tidak masalah, teman-teman. Ada juga negara-negara lain di daerah lain sejahtera melalui wilayah-wilayah federal, seperti salah satunya Chechnya. Chechnya tidak merdeka berdaulat dari Rusia, tetap wilayah Rusia, tapi diberi satu status yang luar biasa, federal, bahkan punya presiden sendiri. Mengapa Aceh tidak? Karena kita mungkin ya tidak ada etikat baik, apakah dalam
berbangsa dan bernegara. Seandainya ada itikat baik, pemerintah pusat memberikan apa yang diminta oleh rakyat Aceh. Aceh tetap dalam wilayah NKRI, tapi Aceh diberi hak dan kewenangan mengurus dirinya sendiri. Mungkin kalau itu diberikan dengan ikhlas, walaupun diawasi, dikawal, Aceh ini akan sejahtera, tidak lagi hidup rakyat Aceh ketergantungan pada daerah lain. Tapi alhamdulillah hari ini Aceh sudah damai, ya. Mau mikir, menimbang supaya tidak lebih banyak lagi jatuh korban seperti yang sudah terjadi 17 tahun yang lalu. Mungkin ini jalan terbaik. Tapi di dalam penyelesaian konflik Aceh, tentu saja ada poin-poin yang telah disepakati. Aceh berhak mendirikan self-government ataupun pemerintahan sendiri dan mandiri. Ada undang-undangnya yang disebut dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Adapun di dalamnya ada kanun-kanun yang sudah disahkan oleh DPR Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Tapi hari ini tidak bisa dijalankan semaksimal mungkin, tidak bisa dijalankan apa yang telah disepakati. Mungkin kecurigaan pemerintah pusat yang sangat melebihi terhadap Aceh. Padahal Aceh ini anak kandung daripada pemerintah pusat. Tidak masalah, anak kandung. Apa saya bilang anak kandung? Tanpa anak kandung, tanpa anak tertua, Indonesia tidak akan merdeka hari itu. Tolong pelajari kembali sejarah. Bagaimana kontribusi rakyat Aceh di tahun 1947 sampai 49 di saat agresi Belanda kedua. Aceh yang luar biasa memberi bantuan dan kontribusi terhadap pemerintah pusat. Sehingga hari ini berdiri sebuah negara kesatuan yang begitu luas, yang berbeda-beda tapi tetap satu. Negara kesepakatan yang mayoritas dihuni oleh penduduknya 86% umat Islam. Tentunya itu tidak masalah. Yang penting keadilan harus merata, terutama yang sesuai dengan daerahnya masing-masing. Seperti Aceh, hasilnya banyak, minyak dan gas, perkebunan, kehutanan, kelautan. Biarlah dikelola oleh Aceh sendiri tanpa ada hambatan-hambatan dan kecurigaan dari pemerintah pusat. Semoga ke depan Aceh bisa menjalankan pemerintahan sendiri sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh ataupun MOU Helsinki antara RI dan GAM ataupun Memorandum of Understanding yang telah disepakati bersama. Jadi teman-teman, ketika ada orang luar yang mengklaim Aceh seperti ini, seperti itu, tidak langsung meng-cross check kepada rakyat Aceh sendiri, itu tidak fair itu, ya. Apakah itu untuk kepentingan konten atau untuk hal-hal lain? Tanyalah kepada rakyat Aceh, datanglah ke Aceh, pelajari buku-buku sejarah Aceh. Yang hari ini mungkin teman-teman sudah tahu sejarah-sejarah kita, ya, sejarah Indonesia ataupun sejarah Aceh sudah jarang dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Jarang sekali. Anak-anak sekolah, jangankan SD, SMP aja tidak tahu lagi sejarahnya. Beda dengan zaman kita dulu. Masa saya SD dulu, SMP dulu. Ada mata pelajarannya, bahasa daerah, ada sejarah. Jadi hari ini tidak ada lagi. Jadi pemahaman tentang suatu daerah paling-paling ya di Google,
di HP ya, di video-video. Nah, begitu teman-teman. Ini ada air kelapa muda. Jadi bincang-bincang santai kita hari ini membahas yang berkaitan Aceh. Teman-teman silakan di komen di bawah ini. Mungkin jika ada kekurangan-kekurangan dalam video selanjutnya, nanti akan kita perbaiki. Saya tidak berharap dan tidak menginginkan lagi Aceh ini konflik seperti 17 tahun yang lalu. Bukan cuma saya, mungkin seluruh rakyat Indonesia ataupun teman-teman kita di Aceh yang lain menginginkan hal yang sama. Biarlah Aceh ini aman, damai. Tapi kesejahteraan itu yang utama. Semua dari kesenjangan sosial akan menjadi benih-benih konflik, akan menjadi bara api yang suatu hari akan menyala, teman-teman. Ya teman-teman, cukup sekian dulu bincang-bincang santai kita sore hari ini. Besok kita sambung lagi, kita bahas tentang persoalan Aceh yang berkaitan dengan Aceh. Yang penting jangan lagi meninggalkan embrio konflik di Aceh, sehingga masa depan generasi Aceh nanti akan menanggung akibatnya, akan menanggung resikonya akibat daripada kita hari ini. Karena setiap persoalan, apalagi persoalan konflik yang tidak kita selesaikan secara sungguh-sungguh, secara adil dan bermartabat, itu akan menjadi bara api, tak akan menyala, yang akan membakar semangat kembali dalam melanjutkan apa yang telah ditinggalkan oleh pejuang-pejuang Aceh dulu. Ini harapan kita bersama untuk ke depan Aceh tetap aman, damai, dan sejahtera tentunya. Salam dari Aceh buat saudaraku yang berada dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote. Teman-teman di Pulau Jawa, di Sumatera, di Aceh, bahkan di seluruh Aceh. Salam dari saya Imran Paseh di sini. Cukup sekian dulu. Besok insya Allah kita sambung lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena ini channel baru, channel pemula. Mohon kritik dan sarannya. Terima kasih. Silakan di follow Instagram Imran Paseh 98. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.